Cek 1, 2, 3. Mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo, assalamualaikum. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Edo dan Pak Rizky sudah merespon. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bisa berkumpul di agenda rutinan bulanan ini yang semoga dengan kumpulan hari ini bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang semoga kita termasuk di dalamnya dan bisa mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin rabbal alamin. Pertama-tama mohon izin perkenalkan, nama saya Andi Bolkiah. Insya Allah saya akan menjadi pemandu acara pada hari ini dan mohon maaf atas keterlambatannya 10 menit dikarenakan harus sholat dulu tadi. Dan mohon izin untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Insya Allah akan ada 4 rangkaian acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir, yang keempat, penutupan. Beranjak ke acara yang pertama, mari sama-sama kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah di dalam mute masing-masing. Hayya nabda. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan dibukanya acara hari ini dengan basmalah dan dilanjutkan dengan Al-Fatihah tadi bisa menjadi pembuka the forum ini sehingga bisa menjadi berkah dari Allah, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum lanjut ke agenda utama yaitu agenda materi, boleh kepada para hadirin sekalian, para tamu sekalian yang berkenan bisa untuk membuka kameranya, sehingga acaranya lebih hidup dan barokahnya tuh lebih kerasa. Wah, jazakumullah nih saat yang sudah buka. Oke, beranjak ke acara yang kedua yaitu materi. Insya Allah materi hari ini akan dibawakan oleh orang yang sangat luar biasa dengan riwayat hidup yang luar biasa. Beliau bernama Ustadz Muhammad Reski HRSTMN PhD, lulusan pendidikan terakhir S3 Civil Engineering di Newcastle University, mendapatkan beasiswa dari Kementerian Keuangan, dan alhamdulillah memiliki banyak kesibukan hingga saat ini, seperti menjadi pemateri di Atsar TV, menjadi pengampu pengajian, dan masih banyak lagi. Dan hingga sampai telah membuat beberapa buku yang insya Allah luar biasa jika dilihat seperti itu. Mungkin sebelumnya apakah Ustadz Muhammad Reski sudah hadir di meeting? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir insyaallah. Oke, siap Ustadz. Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, mungkin karena sudah hadir, sekali lagi saya mengajak nih kepada para hadirin untuk bisa buka kamera agar bisa berkahnya dapat, biar semakin enak forum hari ini.
Oke, selanjutnya kepada Ustadz Muhammad Rezki dipersilahkan. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bisa bertemu dengan teman-teman di Lintas Harta. Saya baru dihubungi Mas Haris. Sepertinya belum hadir ya Mas Haris ya. Mas Haris sama-sama dengan saya dulu di UK pagi ini. Jadi saya baru ingat ternyata tahun lalu kita juga bertemu ya, menjelang bulan Ramadan juga saya diundang juga untuk mengisi di Lintas Harta kajian menjelang Ramadan kalau saya tidak salah tahun lalu. Jadi ini kita sudah kesempatan kedua untuk bertemu, alhamdulillah. Dan saya mohon izin kalau ada trouble selama jalannya pengajian nanti, entah suaranya kurang jelas, videonya trouble. Dan saya ucapkan salam dari Kota Madinah, teman-teman sekalian. Ya, saya mohon maaf sedikit terlambat karena ada gangguan teknis juga karena data roamingnya rupanya tadi tidak diizinkan untuk aplikasi Teams ini karena saya sedang di Kota Madinah. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi faedah yang akan bersama-sama kita pelajari pada kesempatan siang hari ini waktu Indonesia. Baik, langsung saja barangkali sudah disampaikan oleh pihak Rohis atau panitia tentang tema pengajian kita pada siang hari ini, dan saya ingin memulai pembicaraan kita dari sebuah renungan ya. Bahwasanya kita sebagai seorang muslim hendaknya kita itu menjadi seorang muslim yang cerdas. Menjadi seorang muslim yang cerdas. Seperti apa muslim yang cerdas? Saya sering memberikan perumpamaan seorang muslim yang cerdas itu seperti seorang bisnismen. Apa yang diinginkan oleh seorang bisnismen, dia berpikir bagaimana caranya dia mengeluarkan modal, output seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan atau input semaksimal mungkin. Ya, ini yang salah satu tujuan utama seorang bisnismen yang dia inginkan. Modalnya minimal, tapi profitnya maksimal. Maka seperti itu juga kita sebagai seorang muslim, kita dengan kesadaran kita atas keterbatasan modal kita, sumber daya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berpikir bagaimana caranya saya itu bisa mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Ya, jadi output yang saya maksudkan di sini adalah effort kita, resource yang kita gunakan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan input ataupun profit yang kita dapatkan itu adalah pahala. Ya, bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Nah, kenapa kita perlu berpikir seperti ini teman-teman sekalian? Karena kesadaran kita ya, kita semua tahu bahwasanya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita butuh sumber daya, kita butuh resources ya, dan kita tahu resources kita itu terbatas ya. Resource kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala itu terbatas. Ya, maksudnya seperti apa? Langsung saja kita lihat contohnya. Kita dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita butuh tenaga misalnya. Ya, kita butuh tenaga, kita butuh energi. Dan tidak ada di antara kita yang energi kita itu unlimited ya. Sepanjang waktu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu tidur, tanpa perlu istirahat, tidak ada. Ya. Kita butuh tenaga, kita butuh recharge energi ya. Saya membawa jamaah umrah di Mekah dan di Madinah. Meskipun kita begitu semangatnya, mumpung di Mekah nih manfaatin 100.000 kali lipat, mumpung di Madinah nih 1000 kali lipat sholatnya, mumpung bisa tawafnya di Ka'bah, tapi tetap kita butuh istirahat juga meskipun kita sangat bersemangat. Ya, itu menunjukkan ya karena memang energi kita terbatas ya. Kita dibatasi oleh hal itu. Ini yang pertama. Yang kedua, misalnya kita juga dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala butuh harta. Butuh harta, dan kita tahu harta kita semua terbatas.
Tidak ada di antara kita semua yang misalnya bisa setiap hari bersedekah 1 miliar, setiap tahun bisa berangkat haji, setiap pekan mau berangkat umroh misalnya. Nah, di antara sebabnya tidak bisa seperti itu karena harta kita semua terbatas. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala butuh harta. Ya. Lalu yang ketiga, waktu kita juga terbatas. Waktu kita terbatas, tidak ada di antara kita yang akan hidup terus lamanya sampai hari kiamat sehingga dia terus bisa beribadah kepada Allah sampai hari kiamat. Tidak ada. Kita semua dibatasi dalam ajal kita dengan kematian kita. Dan di dalam umur kita itu pun, ya, katakanlah say 60-70 tahun. 60 dan 70 tahun itu pun tidak bisa semuanya itu murni kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu kita terbatas. Ya, kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunia. Ya, kita harus berkendara, cuci piring, cuci baju, gitu ya. Tidak semua itu bisa kita gunakan untuk beribadah yang sifatnya ibadah-ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda harus bekerja. Ya, kita semua harus bekerja. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Ya. Carilah kata Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah Allah tetapkan bagimu di negeri akhirat nanti. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Ya, artinya memang ada pekerjaan-pekerjaan yang dunia itu yang memang harus kita kerjakan. Ya, kita harus menyisihkan waktu kita, effort kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunia. Nah, sehingga poinnya sekali lagi waktu kita terbatas ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kembali lagi seorang muslim yang cerdas, saya sering mengumpamakan dia seorang muslim yang cerdas dengan kesadaran dia atas keterbatasan tenaganya, hartanya, waktunya tadi. Dia berpikir, bagaimana caranya meskipun ini semua terbatas, saya bisa mendapatkan pahala yang maksimal, kalau bisa unlimited. Ya, seperti itu. Nah, maka ada beberapa kiat sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan sumber daya yang kita miliki yang terbatas tadi itu. Namun pada kesempatan kali ini, sebagaimana sudah dipilihkan oleh panitia, kita hanya akan membahas salah satunya, bagaimana kita bisa memaksimalkan hal tersebut, yaitu dengan cara kita beramal ya, di waktu-waktu di mana waktu-waktu tersebut dia memiliki keutamaan-keutamaan khusus, sehingga memang by default secara otomatis memang pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita beramal pada waktu-waktu tersebut. Ya, ini salah satu cara. Ya, ada lagi nanti tempat-tempat tertentu, tapi ini tidak pembahasan kita, tapi untuk memberikan contoh saja. Ya, misalnya saya sedang di kota Madinah, ya by default orang-orang yang dia sholat di Masjid Nabawi dilipat gandakan 1000 kali lipat nilai sholatnya. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Seperti itu. Ini contohnya. Nah, itu dari sisi tempat. Maka ada juga yang seperti itu dari sisi waktu. Ini yang akan menjadi fokus kita pada kesempatan pagi hari ini atau kesempatan siang hari ini. Kita akan melihat waktu-waktu tertentu di mana waktu-waktu tersebut dia memiliki keutamaan, sehingga kalau kita beramal di waktu tersebut, kita akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, yang berbeda dengan waktu-waktu normal. Ini dalam rangka tadi kita memaksimalkan keterbatasan sumber daya kita untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya tadi. Nah, namun sebelum kita beranjak lebih lanjut ke sana, saya mau tanya dulu sama teman-teman di sini, sama hadirin. Silakan dijawab mungkin di kolom chat saja. Saya mau tanya, sekarang tanggal berapa? Silakan jawab di kolom chat. 8 Maret, baik. Tanggal hijriahnya coba. Tanggal berapa hijriah? Nggak boleh googling dulu ya. Baik. Ada yang menjawab 16 Sya'ban. Baik. Sepakat 16 Sya'ban? Sepertinya kalau di Indonesia masih 15 Sya'ban. Itu mungkin lihat aplikasi di HP. Ya, aplikasi di HP mungkin dia ikut Saudi. Kalau di Saudi 16 Sya'ban ya.
Kalau di Saudi 16 Syaban, kalau di Indonesia masih 15 Syaban. Ya, wallahu alam. Ya, di Indonesia masih 15 Syaban. Nah, tapi wallahu alam di sini teman-teman yang lain tidak menjawab apakah memang karena tidak tahu ataukah karena trouble, agak sulit untuk menjawabnya. Tapi teman-teman sekalian, kenapa saya memulai dengan bertanya dengan tanggal berapa Hijriah sekarang? Karena ini di antara fenomena yang kita sayangkan sebenarnya. Banyak kaum muslimin sekarang itu yang dia tidak lagi familiar dengan penanggalan Hijriah. Ya, banyak kaum muslimin sekarang yang dia tidak lagi familiar dengan penanggalan Hijriah. Dan ini sangat kita sayangkan dengan beberapa alasan. Ya. Alasan yang pertama, yang paling berhubungan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, itu kalau orang tidak familiar dengan penanggalan Hijriah, dia tidak familiar dengan musim-musim ketaatan. Ya, karena nanti yang akan kita bahas waktu-waktu yang memiliki keutamaan-keutamaan tertentu, waktu-waktu yang paling baik untuk kita beramal padanya, itu dia berhubungan dengan kalender Hijriah. Kalau sudah pada waktu ini kita dianjurkan untuk beramal demikian dan demikian misalnya. Itu semua berhubungan dengan kalender Hijriah. Maka kalau orang yang dia tidak tahu tanggal Hijriah berapa, dia akan besar peluang untuk terlewat musim-musim ketaatan tertentu. Nah, misal ya Ayamul Bid, misalnya ada amalan yang namanya Ayamul Bid, berpuasa 3 hari setiap bulannya. Ini berhubungan dengan penanggalan Hijriah, tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Nah, tanggal Hijriahnya bukan 13, bukan bulan Masehi kita. Ya, maka ini yang pertama, berupayalah untuk familiar supaya kita bisa familiar juga dengan musim-musim ketaatan. Lalu yang kedua juga yang sangat kita sayangkan juga adalah kenapa kita tidak familiar dengan penanggalan Hijriah ini sekarang, karena ya sebenarnya hukumnya wajib ya teman-teman ya. Kata para ulama, hukumnya wajib bagi seorang muslim itu dia menggunakan kalender Hijriah tentunya dengan kadar kemampuannya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Ya. Teman-teman mungkin sudah tahu hilal, bulan baru yang bentuknya garis ya, sebelum bulan sabit bentuknya sangat tipis yang menandakan bulan baru di dalam penanggalan Islam. Nah, maka mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hiya mawaqitu linnas." Katakanlah yang namanya hilal itu digunakan untuk menentukan waktu bagi manusia. Lihat di sini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya wajib bagi kita semua untuk menggunakan penanggalan Hijriah. Ya, di samping juga kalau teman-teman mau pelajari sebenarnya sejarahnya penanggalan Masehi itu, ya banyak dari nama-nama bulan-bulan dari bulan-bulan Masehi itu merupakan nama-nama dewa ya, nama-nama dewa dari Yunani atau Romawi kuno, saya tidak tahu, tapi ini nama-nama dewa kebanyakannya. Misalnya kalau saya tidak salah Juli itu ya dari Julius atau dari nama dewa apa, sehingga banyak nama-nama bulan Masehi itu dari nama-nama dewa kepercayaan mereka Yunani kuno dulu. Maka bagaimana seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa ya terima bahwasanya ada dewa-dewa lainnya bahkan ini digunakan sebagai penanggalan. Ya, maka wajib bagi kita semampunya tentunya untuk menggunakan penanggalan Hijriah. Saya katakan semampunya ya. Misalnya kalau saya sering berikan tips itu ya minimal di HP kita install ada aplikasi tanggal Hijriahnya. Terus juga kalau kayak Rohisnya Lintas Arta bikin pengajian atau undangan-undangan itu bagus kalau bisa dibikin garis miringnya ya. Misalnya diundang tanggal berapa sekarang? Tanggal 8 Maret ya. Undangan pengajian tanggal 8 Maret 2023 garis miring 15 Syaban 1444 Hijriah, seperti itu, dalam rangka memfamiliarkan. Di rumah juga kalau bisa ada kalender yang ada kalender Hijriahnya, sekali lagi dalam rangka memfamiliarkan. Kalau kita tidak mampu secara full, maka ya kita berupaya apa yang kita mampu ya.
Kalau kita gunakan full, mungkin di Indonesia mungkin akan banyak terjadi kekacauan. Misalnya mengundang teman-teman di Lintas Arta rapat pada tanggal 17 Sya'ban, seperti itu ya. Tidak disebutkan Masehinya. Nah, kacau nanti ya. Banyak yang tidak hadir mungkin, ya, lebih-lebih mungkin kalau awal bulan ya. Undangannya misalnya 1 Sya'ban. Ya. Wah, ini kapan 1 Sya'ban? Orang perlu nunggu-nunggu dulu, cari-cari dulu ini sudah terlihat hilal atau belum. Ya. Kalau di Indonesia mungkin masih agak kerepotan kalau kita masih full menggunakan. Namun sekali lagi sesuai dengan kadar kemampuan kita. Nah, baik. Itu pengantar ya, yang bisa membantu kita untuk memaksimalkan waktu-waktu tertentu untuk beramal pada waktu-waktu terbaik. Nah, sekarang kita akan masuk apa saja hari-hari terbaik untuk beramal itu. Banyak sebenarnya teman-teman sekalian. Tapi kita karena keterbatasan waktu, sampai jam berapa Mas Andi? 9. Untuk jam 2. sesi ini 1:10. 1:10. Untuk materi ya. Berarti 25 menit lagi. Baik. Kita akan lihat secukupnya waktu. Ada banyak sebenarnya teman-teman sekalian. Kita mulai dari 3 bulan yang berurutan. Ya, 3 bulan yang berurutan dari bulan Rajab, lalu bulan kita ini yaitu bulan Sya'ban, kita sedang berada di dalamnya. Lalu bulan depan insyaallah akan datang bulan Ramadan. Nah, kita fokus pada 3 bulan yang berurutan ini terlebih dahulu untuk melihat keutamaannya, meskipun bulan Sya'ban sudah separuhnya, meskipun bulan Rajab itu sudah berlalu, tapi tidak apa-apa untuk ilmu kita, untuk pengetahuan kita, barangkali bagi yang belum tahu sudah terlewat bisa mengamalkannya di tahun depan. Baik, teman-teman sekalian, ini ada 3 bulan utama yang Allah tempatkan berurutan. Masing-masingnya dia memiliki keutamaan sendiri. Yang ini adalah musim ketaatan yang istilahnya itu golden time, ya, golden change, bahkan ini silsilah emas ya, seperti rantai emas untuk beramal. Dimulai dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kita mulai dari bulan Rajab, bulan lalu. Rajab ini memiliki keutamaan khusus yang ini juga merupakan waktu terbaik untuk kita beramal. Namun alasannya ini berbeda-beda ya, kenapa Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini dia memiliki merupakan waktu emas untuk beramal. Alasannya berbeda-beda. Kita mulai dari bulan Rajab. Bulan Rajab dia adalah termasuk dalam bulan haram, bulan suci. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala memfirmankan yang artinya sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam ketetapannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Jadi sistem penanggalan dengan 12 bulan itu memang sudah Allah tetapkan sejak dulu, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Ada 12 bulan Allah tetapkan. Lalu juga Allah menetapkan minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 yang merupakan 4 bulan suci, 4 bulan haram. Ya, jadi istilahnya 4 bulan haram, teman-teman. Sebagaimana Masjidil Haram, ada istilah Masjidil Haram, ada tanah haram. Apa arti haram di sana? Yaitu suci terjemahnya ya. Tanah suci, maka ada juga bulan suci. Ada tanah suci, ada juga bulan suci. Apa itu bulan suci? Ada 4. Kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun. 4 di antara 12 itu merupakan bulan suci. Baik, saya tanya, ada yang tahu 4 bulan suci apa? Kalau mungkin kan sebenarnya saya mau kasih hadiah ini Al-Baik dari Madinah. Tapi seperti tidak mungkin untuk dibawa. Ada yang tahu Al-Baik ya? Ayam yang terkenal di Saudi itu yang kayak KFC yang selalu ramai di mana-mana, ayam Al-Baik namanya. Saya mau berikan ini sebenarnya, tapi sepertinya tidak memungkinkan untuk saya bawa ke Indonesia. Baik, tapi tidak apa-apa, coba dijawab di kolom chat. Ada yang tahu 4 bulan? Atau boleh dibuka mic saja ya Mas Andi ya. Barangkali ada yang ingin menjawab, open mic. 4 bulan suci apa saja dari 12 bulan? Satu jelas yang sedang kita bahas, bulan Rajab. 3 bulan lainnya. Akan yang mau jawab boleh langsung di open mic-nya. Silakan.
Ada yang jawab di kolom chat. Baik, saya lihat. Baik, ada yang jawab Pak Arzal ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Masya Allah, dijawab sekaligus berturut-turut. Ya, itu dia jawabannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum, dijelaskan oleh Nabi SAW, kata Nabi SAW, salasun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang berturut-turut dari 12 bulan, dari 4 bulan haram itu 3 dia berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Al-Muharram. Ini 4 bulan, ini 3 bulan suci berurut-urut. Ini kenapa dibikin berurutan, ada hubungannya dengan ritual haji sebenarnya. Ya, tapi kita tidak bahas itu. Lalu yang terpisah satunya kata Nabi SAW adalah Rajab. Itu bulan Rajab. Ya, disebut zaman dulu dengan Rajab Mudhar. Tapi intinya bulan Rajab bulan lalu. Nah, maka ada 4 bulan suci seperti ini teman-teman. Apa sebenarnya makna dari bulan suci? Bulan suci ini dia memiliki banyak konsekuensi sebenarnya. Bulan suci memiliki banyak konsekuensi. Salah satunya adalah bulan suci itu tidak boleh berperang. Ya, tidak boleh berperang. Dan ini aturannya sudah berlaku sejak zaman jahiliyah dulu. Islam belum datang, ini sudah berlaku. Ya, orang-orang kafir Quraisy dulu mereka tidak mau berperang di bulan suci ini. Mereka hormat. Ya, makanya salah satu nama bulan suci itu Zulqa'dah. Kenapa disebut namanya Zulqa'dah? Dari kata qa'adah, duduk. Karena kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka kalau bulan Zulqa'dah itu mereka duduk-duduk saja di rumahnya. Tidak mau keluar untuk berdagang, tidak mau keluar untuk safar, tidak mau keluar untuk berperang. Saking hormatnya mereka atas kesucian bulan ini. Nah, tapi intinya sudah diagungkan sejak bulan dulu. Salah satu konsekuensinya adalah tidak boleh berperang pada bulan Zulqa'dah, pada bulan-bulan haram ini termasuk bulan Rajab. Dan konsekuensi lainnya adalah beramal pada bulan ini itu pahalanya secara otomatis dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara konsekuensi bulan suci. Ya. Jadi teman-teman beramal di bulan Rajab bulan lalu itu nilainya berbeda kalau beramal di bulan Syawal misalnya. Ya. Atau di bulan yang lainnya misalnya Rabiul Awal, Rabiul Akhirah. Ini beramal di bulan itu nilainya berbeda. Apapun amalnya secara umum. Sholatnya nilainya berbeda, sedekahnya nilainya berbeda, puasa sunnahnya nilainya berbeda. Semua amalan itu nilainya berbeda. Nilai pahalanya lebih besar kalau dikerjakan di bulan-bulan suci. Termasuk di bulan Rajab bulan lalu. Maka ini konsekuensinya. Dan ya semacam opportunity cost ya. Ada opportunity cost, kita bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan pahala lebih besar, tapi ada opportunity cost-nya, yaitu barang siapa dia berbuat dosa pada bulan-bulan haram ini, maka dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbuat dosa di bulan haram, maka nilainya itu lebih besar dosanya. Kenapa bisa disimpulkan seperti itu? Maka inilah faedah yang bisa kita ambil dari lanjutan ayat yang saya bacakan di awal tadi dari surat At-Taubah. Di akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa taala di akhir surat dari akhir ayat dari surat At-Taubah tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan yang 4 tadi." Ada 4 bulan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian berbuat zalim. Coba perhatikan teman-teman sekalian, Bapak Ibu para hadirin dan hadirat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan melarang kita berbuat zalim pada bulan yang 4 tadi? Apakah maknanya pada 8 bulan yang tersisa di bulan 4 yang haram ini kita boleh berbuat zalim? Maka jawabannya tidak. Ya, bukan berarti kemudian kata Allah Subhanahu wa taala jangan berbuat zalim pada bulan yang 4 itu berarti 8 bulan yang tersisa kita boleh berbuat zalim. Jawabannya tidak. Ya, tetap haram berbuat zalim dalam kondisi apapun. Ya, sepanjang waktu, sepanjang tahun, apapun bulannya, perbuatan zalim itu adalah perbuatan yang diharamkan dalam agama kita. Tapi kenapa? Apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kalian berbuat zalim pada bulan yang 4 itu? Hikmahnya adalah karena perbuatan zalim di bulan itu lebih ditekankan. Ya, lebih ditekankan keharamannya. Makanya tadi sebagaimana saya sebutkan, yang ini sebenarnya adalah penafsiran Abdullah bin Abbas terhadap ayat tersebut. Kata Abdullah bin Abbas, dosa-dosa yang dikerjakan pada bulan tersebut maka nilainya lebih besar. Begitu juga dengan
pahala dan kebaikan yang dikerjakan pada bulan tersebut nilainya akan lebih besar. Maka ini yang pertama terkait bulan Rajab. Ya, jadi ini dia 2 bulan sebelum bulan Ramadan ada bulan Rajab yang dia merupakan bulan haram, bulan suci. Kita diperintahkan untuk banyak beramal pada bulan tersebut karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama, bulan Rajab. Nah, sekarang kita berpindah ke bulan berikutnya yaitu bulan Sya'ban. Ya. Bulan Sya'ban dia tidak termasuk dalam bulan haram, namun bulan Sya'ban dia juga merupakan bulan yang kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan kita. Ya, bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan kita. Kenapa di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan? Karena 2 alasan. Yang 2 alasan ini langsung sebenarnya dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kita sedang berada di dalamnya ini. Banyaknya itu ada beberapa riwayat. Sebagian riwayat menyebutkan hampir penuh selama bulan Sya'ban itu. Sebagian riwayat bahkan menyebutkan puasa sepanjang bulan. Ya, maksudnya penuh dari 1 sampai akhir bulannya, dari awal bulannya sampai akhir bulannya berpuasa terus Nabi SAW. Ya, menunjukkan bagaimana Nabi SAW memperbanyak amalan pada bulan Sya'ban ini. Nah, maka sahabat Usamah bin Zaid ketika dia melihat kebiasaan Nabi seperti itu, memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban ini, maka Usamah bin Zaid bertanya, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asyuhur ma tasumu min Sya'ban. Kata Usamah bin Zaid, wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu itu berpuasa sebulan penuh seperti pada bulan-bulan lainnya sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban ini. Ya, bagaimana Usamah dia sampai terheran, kenapa bulan ini engkau sedikit berbeda terkait puasa sunnah maksudnya ya, tidak seperti bulan yang lainnya. Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan, ya, yang kita bisa mengambil pelajaran dari sini ada 2 sebab. Yang pertama kata Nabi SAW, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana manusia itu mereka lalai. Bulan Sya'ban ini adalah manusia sedang terlalaikan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang dia terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nah, maka sebelum kita lanjutkan membaca alasan keduanya, saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian, para hadirin dan hadirat untuk merenungkan maksud dari Nabi SAW ini. Ya, kata Nabi, bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana manusia sedang lalai untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Apa maksudnya manusia sedang lalai? Coba kita bayangkan psikologi manusia ya, Bapak Ibu sekalian. Secara psikologis kondisi mereka seperti apa? Kita sedang berada di bulan Sya'ban. Oke? Bulan lalu adalah bulan Rajab. Jadi sudah kita jelaskan tentang keutamaan bulan Rajab, di mana orang beramal pada bulan ini dia dilipat gandakan pahalanya. Sehingga intinya bulan Rajab adalah bulan ketaatan. Sehingga manusia dia pada bulan Rajab karena ini bulan suci, dia istilahnya anak sekarang dia ngegas. Ya, manusia ngegas untuk beramal pada bulan ini. Ini mumpung bulan baik, ya, bulan dilipat gandakan pahala, orang ngegas, semangat untuk beramal. Ini bulan Rajab. Lalu datang bulan Sya'ban, bulan depan ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini musim ketaatan lagi kan? Ya, nanti kita bahas bulan Ramadan, bagaimana juga di bulan Ramadan itu pahala juga dilipat gandakan secara umum apapun amalannya. Maka teman-teman bisa paham ya secara psikologis, orang-orang akan berpikir, kita sudah capek beribadah pada bulan lalu, pada bulan Rajab, dan bulan depan ada bulan Ramadan, kita sedang bersiap untuk menyambut bulan Ramadan. Artinya saatnya sekarang kita beristirahat. Ya, kita leren dulu, kita break dulu,
kita rehat dulu, sudah capek beribadah pada bulan lalu, bersiap untuk menyambut musim ketaatan di bulan berikutnya. Nah, makanya ini disebut oleh Nabi SAW bulan di mana orang banyak lalai untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini juga berdasarkan hadis ini diantaranya banyak para ulama yang kemudian menyimpulkan sebuah kaidah. Saya sampaikan kaidah ini semacam rumus bagi teman-teman sekalian. Kaidahnya seperti ini. Beramal di waktu orang lain sedang lalai, maka pahalanya itu lebih besar. Ya, saya ulangi, ini rumusnya yang berhubungan dengan tema kita sebenarnya. Beramal di waktu orang lain sedang lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai pahalanya akan lebih besar. Dan itulah alasannya kenapa Nabi SAW itu suka berpuasa di bulan Syaban. Orang sedang lalai. Dan ini juga penjelasan. Misalnya kalau kita ditanya salat sunnah yang paling afdal apa? Salah satunya adalah salat malam, ya, salat tahajud. Apa sebabnya kenapa salat sunnah ini termasuk salat sunnah yang paling afdal? Di antara sebabnya adalah karena ya dikerjakan di waktu saat orang lain sedang lalai. Ya, saat orang lain sedang lalai, itu misalnya orang-orang sedang terlelap dan tidur mereka masing-masing di kasur mereka masing-masing, tapi ada sebagian hamba-hamba Allah yang kemudian dia bangun berdiri untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Ya. Maka ini juga contoh ya dalam kehidupan nyata kita, teman-teman kalau ada seminar atau ada workshop, ada meeting misalnya apapun itu, biasanya terkhusus misalnya yang paling relate di Indonesia, kondangan misalnya ya, ada walimah, ada pesta pernikahan. Siang hari biasanya undangan jam 11. Jam 11 atau jam 12 datang waktu azan zuhur sampai iqamah, maka mayoritas orang tidak peduli biasanya. Ya, ada waktu azan, ada waktu iqamah, mereka tidak ada mendengar azan, mendengar iqamah, mereka tidak peduli. Ya, pesta tetap lanjut. Yang makan tetap makan, yang ngobrol tetap ngobrol, bahkan terkadang hiburannya masih tetap lanjut. Maka kalau ada sebagian hamba-hamba Allah yang dia keluar misalnya dari tempat pesta pernikahan ini, ya, dia mencari musola, mencari masjid, saya tahu salat berjamaah terlebih dahulu, maka ini contohnya. Ya, nilai pahala dia yang dia dapatkan itu lebih besar karena dia sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala di saat mayoritas manusia ketika itu di tempat itu sedang lalai. Ya, orang-orang tidak peduli karena lanjut pesta pernikahannya, tapi dia mencari musola sendiri, kemudian dia bisa mendapatkan pahala yang lebih besar. Maka seperti itu bulan Sya'ban, kata Nabi SAW, bulan Sya'ban ini orang sedang banyak lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW senang untuk memperbanyak puasa pada bulan ini. Itu satu alasannya. Lalu kata Nabi SAW, alasan yang kedua, wa huwa syar'un turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Pada bulan Sya'ban ini jugalah dinaikkan laporan amal kita kepada Rabbul Alamin, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, fa uhibbu ay yurfa amali wa ana shaim. Aku suka ketika amalku itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, catatannya, laporannya dalam keadaan aku sedang berpuasa. Maka ini alasannya yang kedua, teman-teman sekalian, ya. Pada bulan Sya'ban ini amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui amal kita itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam 3 lapis ya, atau tiga fase, 3 kesempatan. Yang pertama adalah laporan amalan tahunan, ya. Amal kita dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahunan itu terjadi pada setiap bulan Sya'ban setiap tahunnya, dilaporkan. Kemudian yang kedua, laporan pekanan. Ya, laporan pekanan itu amal kita dilaporkan 2 kali, setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Kemudian laporan harian dilaporkan oleh para malaikat setiap waktu subuh dan setiap waktu asar. Nah, ini para malaikat bergantian mencatat amal kita pada waktu subuh dan pada waktu asar, dan mereka setiap naik kepada Allah Subhanahu wa taala melaporkan kondisi kita.
Dan kita diperintahkan berdasarkan nas-nas yang ada, dalil-dalil yang ada, kita diperintahkan ketika kita tahu waktu-waktu itu adalah waktu-waktu di mana amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutup laporan amal tersebut dengan sesuatu yang baik. Ya, misalnya Nabi SAW tadi kata Nabi, aku senang ketika dilaporkan amalku itu ditutup dengan sedang berpuasa. Ya. Maka ini juga sebabnya kenapa kita dianjurkan setiap Senin Kamis untuk berpuasa, karena pada waktu itu amal kita dilaporkan. Tidak dianjurkan. Sangat beruntung sekali seorang yang dia dilaporkan setiap Senin Kamis dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia sedang berpuasa. Ditutup amalnya itu dengan sedang berpuasa. Begitu juga dengan setiap laporan harian subuh dan subuh dan asar, ya. Makanya dalam agama kita di antara sholat 5 waktu yang paling ditekankan, semuanya sangat ditekankan ya, sholat 5 waktu itu semuanya kewajiban kita. Namun di antara 5 ini yang paling ditekankan adalah sholat subuh dan sholat asar. Apa sebabnya? Karena pada waktu itu amal kita dilaporkan oleh para malaikat. Ya, dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan hadirat, bulan Sya'ban. Ya, sehingga ada dua alasan tadi kita beramal di bulan ini. Yang pertama, karena orang-orang sedang lalai dan kita dianjurkan untuk beramal di saat manusia sedang lalai. Yang kedua adalah di bulan ini amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita berpindah ke yang terakhir, bulan ketiga, yaitu bulan Ramadan. Ya, insya Allah Bapak Ibu sudah paham kalau tentang Ramadan. Ya, mungkin yang perlu kita tekankan tadi hanyalah bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Insya Allah kalau di tanah air sudah familiar orang-orang dengan semarak Ramadan ini. Ya, mungkin saya bawakan satu saja penjelasannya tentang keutamaan bulan Ramadan, dan ini pun saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar hadisnya. Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi SAW, jika datang malam pertama dari bulan Ramadan, maka para syaitan itu akan dibelenggu. Ya, para syaitan itu akan dibelenggu. Nah, sebelum saya lanjutkan, karena kita tidak lama lagi bulan Ramadan, sering saya mendapatkan pertanyaan, Ustadz, kalau para syaitan dibelenggu pada bulan Ramadan, itu kenapa masih ada maksiat? Ada yang tahu jawabannya? Ya, atau sebelumnya saya tanya, ada tidak maksiat pada bulan Ramadan? Ada ya, kita semua menyaksikan ya, banyak maksiat di bulan Ramadan. Orang mencuri ya masih mencuri saja di bulan Ramadan. Orang-orang yang mohon maaf tidak berjilbab ya tetap saja tidak berjilbab di bulan Ramadan. Maka bagaimana menjelaskannya? Bukankah setan itu dibelenggu pada bulan Ramadan? Ya, ada beberapa penjelasan. Ya, penjelasan yang pertama diantaranya sumber kejahatan itu tidak hanya setan. Ya. Sumber kejahatan itu tidak hanya setan. Yang mendorong seorang manusia untuk melakukan maksiat itu bukan hanya faktor eksternal dari setan yang membisiki dia, tapi juga ada faktor internal ya. Masing-masing kita memiliki jiwa, kita memiliki hawa nafsu, dan ada yang jelek ya dari jiwa kita itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Artinya jiwa kita pun ada memiliki kejelekannya yang bisa mendorong kita untuk melakukan maksiat. Meskipun setan dibelenggu, maka karena kita sendiri memiliki jiwa yang kotor, itulah yang mendorong kita untuk bermaksiat. Makanya Bapak Ibu perhatikan ya, perhatikan. Kalau ada terbiasa berbuat maksiat sebelum Ramadan, ternyata di bulan Ramadan masih jalan maksiat itu, wah ini ternyata selama ini bukan karena setan, karena diri saya sendiri rupanya faktor pendorongnya, seperti itu ya. Ini penjelasan pertama. Lalu ada penjelasan kedua, sebagian ulama mengatakan yang dibelenggu itu adalah pemimpinnya para setan saja. Tidak semua setan dibelenggu, tapi hanya pemimpin-pemimpinnya. Nah, maka ini yang pertama kata Nabi SAW, kalau datang bulan Ramadan, malam pertama, setan-setan akan dibelenggu. Wa ghuliqati abwabu an-nar,
dan pintu-pintu neraka itu akan ditutup, falam yuftahu min habab, tidak akan dibuka satupun pintunya. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, akan dibuka pula pintu-pintu surga dan tidak akan ditutup salah satunya, dan akan ada yang menyeru, wahai pelaku kebaikan, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, maka beramallah. Wahai orang-orang yang berbuat kejelekan, aksir, berhentilah. Ya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang akan Dia merdekakan dari api neraka, Allah hindarkan dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malam pada bulan Ramadan. Sehingga ada setiap malam pada bulan Ramadan orang-orang yang Allah merdekakan, Allah bebaskan dari api neraka. Nah, maka ini diantaranya salah satunya Bapak Ibu sekalian yang menunjukkan tentang keutamaan bulan Ramadan, apa maknanya setan dibelenggu, kemudian apa maknanya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kata para ulama di antara tafsirnya adalah menunjukkan kita itu dimudahkan untuk beramal di bulan Ramadan, dan juga pahalanya itu dilipat gandakan secara umum apapun amalannya. Ya, apapun amalannya itu pahalanya dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Baik, sudah waktunya. Waktunya ya? Sudah habis untuk materi. Baik, ya baik, dengan begitu pas sudah 3 bulan yang kita bahas di antara 3 waktu utama yang dimana kita merupakan di antara waktu terbaik bagi kita untuk beramal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di waktu yang tersisa di bulan Ramadan ini, di bulan Sya'ban ini, dan semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Amin. Demikian dari saya, ya. Demikian dari saya. Wallahu taala alam. Saya kembalikan kepada MC. Baik, jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Rezki yang telah memberikan insight materinya. Insya Allah sangat luar biasa. Baru 3 bulan tapi sudah memberikan wawasan luar biasa. Baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya boleh langsung open mic atau bisa ketik di kolom chat. Kepada yang ingin bertanya dipersilahkan. Bagaimana para hadirin? Sekali lagi saya tanya, apakah dari yang hadir di sini ada yang ingin bertanya terkait materi yang hari ini disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rezki? Baik, jika tidak ada, insya Allah sudah cukup jelas sepertinya ya. Mungkin sebelum ditutup, dari Ustadz Muhammad Rezki mungkin ada closing statement untuk pengajian hari ini. Pada Ustadz Muhammad Rezki dipersilakan. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'du. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan sedikit tentang waktu-waktu ya, sebagian waktu baru 3 yang kita bahas, di mana ini merupakan di antara waktu terbaik bagi kita untuk beramal. Maka sebagai pengingat saja bahwasanya kenapa kita perlu untuk perhatian dengan waktu-waktu terbaik tadi untuk beramal, kesempatan-kesempatan emas untuk beramal, ya karena memang itulah tujuan kita Allah ciptakan di dunia ini, ya. Kita jangan sampai lupa tujuan utama kita di dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkanku. Maka ini misi kita semua sebenarnya di dunia ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pembahasan seperti tadi apa yang sudah kita bahas, ya, di antara tujuannya adalah untuk memaksimalkan, untuk membantu kita untuk menjalankan misi kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap langkah kita untuk mewujudkan misi tersebut, yaitu untuk mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala
Sekali lagi mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan kita dimudahkan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal kebaikan pada bulan Ramadan tersebut. Demikian dari saya, wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Mas Andi. Baik, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Muhammad Rizky yang telah memberikan materinya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa sama-sama kita implementasikan di dalam kehidupan dari hasil pengetahuan tersebut. Amin. Baik, selanjutnya mari kita masuk ke acara yang terakhir, yaitu penutupan. Mari sama-sama kita tutup acara kajian rutinan bulanan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya Andi Bolkiah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi